Dalam topik kronologi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina, yaitu pada tanggal 20 September 2019, pada hari ini dilakukan pertemuan selama 2 hari antara delegasi Amerika Serikat dan Cina, yang mana pertemuan ini merupakan pembicaraan secara langsung pertama dalam hampir 2 bulan, dan akhirnya menghasilkan pembatalan dari pejabat Cina, yaitu tentang kunjungan yang direncanakan ke wilayah pertanian Amerika Serikat atas permintaan pemerintahan Presiden Trump. Kemudian di hari yang sama, USTR mengeluarkan pengecualian tarif pada sekitar 400 produk dari Cina, di antaranya dari produk kerah untuk anjing hingga papan sirkuit cetak untuk prosesor grafis komputer. Selanjutnya, tanggal 23 Oktober 2019, perusahaan-perusahaan Cina membeli sekitar 600.000 ton kedelai dari Amerika Serikat, memulai kembali pembelian sederhana yang dimulai pada awal September yang akan mencapai 3,5 juta ton pada awal Oktober 2019, atau sekitar 10% dari volume impor tahunan kedelai sebelum perang dagang meletus. Selanjutnya, tanggal 7 Oktober 2019, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menempatkan 28 perusahaan Cina dalam daftar hitam atau blacklist. Amerika Serikat melarang perusahaan dari Amerika Serikat sendiri untuk menjual bahan baku ke perusahaan Cina yang telah mereka masukkan ke dalam daftar hitam tersebut, atas dugaan keterlibatan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Namun, pemerintahan Cina mengecam tindakan itu sebagai campur tangan dalam kedaulatan Cina. Pejabat Cina kemudian mengatakan langkah itu merusak suasana di sekitar pembicaraan perdagangan. Amerika Serikat mengambil kebijakan ini dalam rangka mereka memperingatkan Cina terhadap kejadian antara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi atas Muslim Uighur di daerah Xinjiang. Namun pemerintah Cina menilai tindakan Amerika Serikat dalam mencampur antara urusan tersebut dengan urusan perdagangan merupakan salah satu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat atas perekonomian dari Republik Cina. Dan hal tersebut dinilai Cina melanggar kedaulatan dari pemerintahan Republik Cina. Kemudian lanjut tanggal 10 Oktober 2019, akhirnya delegasi tingkat tinggi antara negara Amerika Serikat dengan Cina kembali bertemu di Washington untuk pembicaraan 2 hari. Selanjutnya, langkah di tahun 2020, tanggal 15 Januari 2020 yang lalu, Trump dan Wakil Perdana Menteri Cina, Liu He, menandatangani kesepakatan perdagangan fase pertama di Washington. Di tahun 2020 ini, mereka merencanakan untuk mengadakan perdamaian untuk perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang telah terjadi sejak tahun 2018 lalu. Dan di tahun 2020 ini mereka baru mencapai kesepakatan fase pertama untuk melakukan perdamaian. Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Cina tentunya menimbulkan beberapa dampak negatif yang dirasakan oleh negara mereka sendiri. Pertama, dampak perang dagang terhadap Amerika Serikat. Ada beberapa contoh yang kami ambil sebagai dampak negatif yang dirasakan oleh Amerika Serikat. Yang pertama, perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina berdampak pada bidang konstruksi dan manufaktur Amerika Serikat. Belanja konstruksi Amerika Serikat mengalami penurunan sebanyak 0,8% sejak terjadinya perang dagang. Hal tersebut tentunya memperburuk kondisi manufaktur Amerika Serikat. Setelah sebelumnya pernah diperkirakan akan meningkat sebanyak 0,4% sebelum terjadinya perang dagang. Manufaktur Amerika Serikat mengalami penyusutan dari bulan Agustus 2019 akibat meningkatnya kekhawatiran terhadap terjadinya perang dagang. Per September 2019, indeks manajer pembelian ada pada level 47,8, jauh berbeda dengan apa yang telah diprediksi untuk bulan September yang diinginkan berada di level 50,4. Indeks manajer pembelian atau Purchasing Manager Index atau PMI ini adalah indikator ekonomi yang mencerminkan keyakinan para manajer bisnis di sektor manufaktur, sehingga berdampak di pasar saham dan pasar forex. Ketidakpastian kondisi ekonomi global yang tengah terjadi dan kebingungan para investor mengenai kelanjutan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Cina mengenai perang dagang menjadi masalah yang signifikan bagi industri manufaktur Amerika Serikat. Selanjutnya, dampak yang kedua, yaitu mengenai kebijakan tarif terhadap produk Cina yang diimpor ke Amerika Serikat. Tarif ini diketahui berlaku untuk produk Cina yang masuk ke Amerika dan pasti berimbas pada teknologi seperti smartphone, konsol video game, laptop, dan baterai yang akan membuat konsumen merogoh kocek lebih dalam dan merusak keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan teknologi tersebut. Pada tanggal 21 Juni 2019, sudah diketahui banyak perusahaan yang mengirim surat ke Gedung Putih. Diketahui perusahaan-perusahaan teknologi yang telah mengirimkan surat adalah perusahaan Dell Technology, Apple, HP, Intel, Microsoft,
Sony, dan Nintendo yang meminta agar produk mereka dikecualikan dari daftar barang yang dikenai pajak karena produk mereka diproduksi di Cina. Imbas perang dagang ini membuat perusahaan Cina menderita kerugian, dan perusahaan-perusahaan di negara Amerika Serikat tersebut tentunya mulai beralih untuk mencari lokasi baru atau memindahkan basis produksi mereka dari luar Cina. Seperti perusahaan Google yang tengah bersiap untuk memindahkan produksi smartphone mereka dari Cina ke Vietnam di tahun 2019. Karena bila mereka tidak memindahkan produksi, maka akan berdampak pada biaya produksi yang lebih besar dan harga smartphone akan lebih mahal. Hal ini akan menyebabkan menurunnya minat masyarakat untuk membeli barang-barang mereka, dan pihak mereka tentunya akan menderita kerugian yang amat besar. Selanjutnya, dampak yang ketiga yaitu penghasilan bidang pertanian di Amerika Serikat. Presiden Trump juga mengatakan bahwa perang dagang Amerika Serikat dan Cina dapat mengancam pelaku usaha dan petani di Amerika Serikat yang berkegantungan dengan pasar Cina, seperti provinsi Iowa dan bagian Midwestern lainnya, yang sebagian besar memproduksi kedelai dan dijual ke Cina. Cina memborong dengan harga sekitar setengah dari total ekspor tahunan kacang kedelai atau sekitar 14 billion dolar US atau sekitar 195 triliun rupiah dari petani Amerika Serikat. Jika Cina mengalihkan pembelian produk pertanian ke Uni Eropa atau Amerika Latin seperti Brazil, maka penghasilan petani di Amerika Serikat akan menurun. Dapat dilihat di slide berikutnya. Di sini dapat terlihat peta sebaran tarif yang dikenakan untuk produk dari Cina. Di sana masing-masing warna menunjukkan indikasi peningkatan tarif yang dari yang rendah hingga yang tinggi. Wilayah dengan warna yang putih di sana menunjukkan tarif masih dalam skala yang rendah, dan kemudian semakin tinggi di sana, semakin gelap warna yang ditunjukkan, maka semakin tinggi tarif yang dikenakan. Selanjutnya, dampak perang dagang terhadap Cina. Di sini kami mengambil 3 dampak negatif yang dialami Cina selama terjadinya perang dagang. Perang dagang yang terjadi antara negara Amerika Serikat dengan Cina belakangan ini telah menyebabkan perusahaan negara Cina mendapatkan banyak kesulitan. Perang dagang telah menekan ekonomi Cina. Salah satu dampak yang terlihat yaitu dari ekspor Cina yang terus menurun, seperti pada bulan Agustus 2019. Ekspor Cina secara tak terduga turun karena pengiriman ke Amerika Serikat melambat tajam, sehingga merugikan perusahaan negara Cina. Tarif rata-rata yang dikenakan pada barang-barang Cina telah meningkat dari 3% pada bulan Januari 2018 menjadi lebih dari 20% pada bulan September 2019, dan dapat mencakup semua ekspor Cina pada bulan Desember jika kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan fase 1. Pertumbuhan ekonomi Cina yang cepat dalam beberapa dekade terakhir tidak akan mungkin terjadi tanpa masuknya investasi asing langsung dan lonjakan ekspor ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tahun 2001. Tentunya peningkatan perdagangan Cina ini dipengaruhi oleh banyaknya investor yang masuk ke negara Cina. Namun kemudian, Amerika Serikat melakukan penghapusan perusahaan Cina dari bursa saham Amerika Serikat. Amerika Serikat terus menjalankan taktik untuk menekan keuangan sektor Cina dengan menghapus perusahaan Cina ini dari bursa saham Amerika Serikat. Hal ini merupakan bagian dari upaya Amerika Serikat untuk membatasi investasi negeri Amerika Serikat ke perusahaan Cina. Karena Amerika Serikat yakin dan mengetahui bahwa pertumbuhan perekonomian dari Republik Cina dipengaruhi oleh banyaknya investasi dari pihak asing. Dan dampak yang terjadi pada negara Cina akibat terjadinya pembatasan ini adalah investasi asing yang masuk ke Cina akhirnya berkurang, dan Cina benar-benar mengalami kerugian atau perlambatan di sektor ekonomi karena mereka kehilangan faktor yang membuat perekonomian mereka meningkat dalam beberapa dekade terakhir, yaitu banyaknya tingkat investor yang masuk ke negara mereka. Menuju perdamaian perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Perang dagang Amerika Serikat dengan Cina akan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Cina. Kesepakatan fase pertama ini ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2020 di Washington DC. Kesepakatan tersebut menegaskan kembali penentangan Amerika Serikat dengan Cina terhadap manipulasi mata uang, pengurangan tarif, perubahan peraturan mengenai kekayaan intelektual, dan komitmen Cina untuk membeli sekurang-kurangnya 200 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk komoditi ekspor Amerika Serikat seperti makanan, pertanian, dan produk makanan laut selama 2 tahun ke depan.
Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dapat diambil dari materi yang telah kami paparkan di presentasi mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina ini, yaitu sebagai dua negara adidaya yang tengah berperang, dampak perang dagang bagi kedua negara yaitu Amerika Serikat dengan Cina adalah perang dagang akan meningkatkan harga barang di Tiongkok dan Amerika Serikat. Hal ini tentunya akan merugikan kedua belah pihak, bukan hanya salah satu pihak saja. Terjadinya trade diversion yang akan membuka kesempatan ekspor bagi negara ketiga untuk mengisi pasar, mengurangi permintaan bahan baku impor di China dan Amerika Serikat, khususnya bahan baku untuk barang-barang ekspor, sehingga akibat dari perang dagang ini menyebabkan situasi yang sama-sama kalah, lose-lose situation atau win-win situation terhadap kedua negara tersebut. Perang dagang yang terjadi ini terlihat seperti mereka menampakkan ego masing-masing dari kedua belah negara, tetapi mereka tidak menyadari atau mereka urung untuk mengakui bahwa hal tersebut menyebabkan kerugian yang besar terhadap masing-masing negara mereka sendiri.